Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga semua dalam damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali melalui renungan pagi edisi 22 Oktober 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian pasal 42 ayat 21 demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betul kita ini menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Kesesakan hati yang terluka. Saudaraku, apa yang akan kita lakukan jika kita ada di posisi Yusuf? Sekarang ada di depan mata, berdiri 10 orang kakaknya yang 20 tahun lalu telah menyiksanya kemudian menjualnya. Apakah reaksi Yusuf? Mungkinkah kesedihan yang tersimpan 20 tahun yang lalu akan dilampiaskan dengan kemarahan yang luar biasa? Mereka lah yang bertanggung jawab atas semua penderitaan yang dialami oleh Yusuf selama ini, yang menyebabkan Yusuf tersingkir dan berpisah dengan ayah yang disayanginya serta adik bungsunya. Kini mereka semua ada di hadapannya. Walau mereka tak mengenal Yusuf, tapi Yusuf sangat mengenali mereka. Apakah Yusuf akan memperkenalkan diri? Tidak, saudara sekalian. Yusuf tidak langsung memperkenalkan diri. Mengapa? Karena Yusuf menginginkan saudara-saudaranya untuk bertobat. Yusuf menginginkan saudara-saudaranya menyadari apa yang sudah dilakukannya. Karena itulah ia tidak langsung memperkenalkan diri, walau dalam hatinya sangat menggebu-gebu ingin mendengar berita tentang ayahnya, adiknya, dan keadaan kampung halamannya. Karena itu Yusuf memancing mereka bercerita dengan tuduhan bahwa mereka adalah pengintai untuk memata-matai keadaan Mesir. Tapi sebenarnya untuk mencari tahu keadaan ayahnya, apakah masih hidup, adiknya, dan keadaan di kampung halamannya. Setelah itu mereka pulang membawa makanan dan membalikkan uang mereka dalam karung masing-masing. Namun menahan satu orang kakaknya dan syaratnya akan datang lagi menunjukkan adik bungsunya. Adegan yang Yusuf pakai untuk melepas kerinduan bagi adiknya. Ketika itu mereka sadar bahwa mereka sedang dalam bahaya. Maka teringatlah apa yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu. Mereka bercakap di depan Yusuf, sebab menyangka Yusuf tak mengerti bahasa mereka. Percakapan dari hati yang dalam, penuh perasaan, suatu kenangan pahit yang menyakitkan. Setelah 20 tahun mereka berpura-pura mempertahankan kebohongan di depan ayahnya bahwa Yusuf diterkam binatang buas. Kenangan yang menyesakkan dada bagi mereka membuat pahit kehidupan adiknya. Namun inilah saat yang melegakan bagi mereka sebab mereka mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Hal yang mengagumkan dari Yusuf adalah apakah Yusuf marah? Yusuf sedih luar biasa, saudara sekalian. Tetapi juga bersuka cita di satu sisi sebab mendengar kakak-kakaknya telah mengakui kesalahannya. Tindakan Yusuf ternyata membuat saudara-saudara mereka melihat bahwa Allah dengan adil menghukum mereka atas kejahatan mereka. Saudara-saudaraku, seringkali apabila kita menyembunyikan dosa dalam hidup kita, Allah akan bekerja untuk menyadarkan hati nurani kita akan kesalahan kita. Kita dapat mengeraskan hati atau merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengakui dosa kita. Saudara, bagaimana reaksi Yusuf setelah mendengar kakak-kakaknya mengakui kesalahan-kesalahannya? Ia memang sedih, lalu menjauh sedikit untuk menangis karena ia tak ingin dilihat oleh saudara-saudaranya. Waktunya belum tepat untuk memperkenalkan diri kepada mereka. Pasal 42 ayat 24 mengatakan, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka.
Lalu pasal 43-30 mengatakan, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Saudara sekalian, Yusuf menangis sebab sekarang Yusuf tahu bahwa mereka sangat khawatir dan penuh penyesalan. Namun ia senang mendengar bagaimana saudara-saudaranya tetap kokoh dalam persaudaraan. Mereka mengkhawatirkan ayahnya yang sudah tua. Dan hal yang mengagumkan dari Yusuf adalah bahwa Yusuf tidak marah. Yusuf sedih luar biasa, tetapi juga bersukacita sebab sekarang kakak-kakaknya mengakui kesalahannya. Tindakan Yusuf ternyata membawa saudara-saudaranya melihat bahwa Allah dengan adil menghukum mereka atas kejahatan mereka. Saudara, dari hal ini kita belajar prinsip bahwa perbuatan yang kita lakukan yang tak berkenan kepada Tuhan, tepat pada waktunya kita akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, seringkali apabila kita menyembunyikan dosa dalam hidup kita, Allah akan bekerja untuk menyadarkan hati nurani kita akan kesalahan kita. Kita dapat mengeraskan hati atau merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosa kita. Tuhan tak akan membiarkan anak-anaknya menyimpan dosa dan tetap dalam kepalsuan. Ia akan membawa kita pada titik nol hidup kita, supaya kita menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapannya. Melalui peristiwa yang menyakitkan, kadang menjadi cara untuk membawa kita pada kebaikan. Saudara sekalian, jika sekiranya ada sesuatu yang kita simpan dalam hati kita, dan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tak benar di mata Tuhan, larilah kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kesembuhan. Larilah kepadanya untuk menerima pemulihan. Jika ada kesalahan yang tak mampu kita ungkapkan kepada saudara-saudara yang kita rahasiakan sekalipun, Tuhan Yesus dapat mengampuni kita sekalian. Melepaskan pengampunan berarti menerima kelegaan jiwa dari kesesakan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami untuk selalu menerapkan pengampunan dalam hidup kami, sebagaimana Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Jika kami menemukan kesalahan saudara-saudara kami, berilah kami hati yang tulus untuk mengampuni mereka, sebab mereka juga masih sedang dalam masa-masa pertobatan, masa-masa pemulihan, dan masa-masa di mana mereka mencari Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan memimpin kami sekalian di sepanjang kegiatan kami di hari ini. Kiranya Tuhan mendengar segala doa umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa supaya mereka selalu di dalam tangan kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam apapun yang mereka kerjakan di hari ini. Sertai mereka ya Tuhan dalam duka, dan berikan penghiburan. Mereka yang bersuka cita oleh karena banyak hal yang terjadi atas hidup mereka, sempurnakanlah sukacita mereka dalam syukur ya Tuhan. Mereka yang masih sangsi tentang Engkau, biarlah Roh-Mu yang melawat hati mereka, supaya pada akhirnya mereka juga datang kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mampu mengampuni dosa-dosa. Dan kepadamu lah ya Tuhan, kami percayakan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini. Amin.